Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana nafsa 'anil hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dzawil huda amma ba'd. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan berbagai macam rahmat dan nikmat dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Kemudian salawat dan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga ditambah selalu oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan Abu Ibu Syekh Masjid, para alim ulama, guru-guru kami yang ada dalam masjidnya, dan seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah bosan-bosannya dan tak henti-henti. Setiap khatib yang menyampaikan khutbah Jumat selalu mengajak para jamaah semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya ketakwaan itulah yang akan sangat bermanfaat saat kelak kita kembali Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka khatib pun pada hari ini berwasiat kepada kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harapan kita akan mencapai puncaknya paripurna, yaitu kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mempersembahkan kepada Allah amalul salihah, atau dalam firman Allah disebutkan dengan ahsanul amala. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bisa kita lakukan dengan meningkatkan ubudiyah kita, meningkatkan amal-amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ubudiyah seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya, atau amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak serta-merta bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak serta-merta akan diterima begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya suatu amal saleh atau ibadah atau ubudiyah kita kepada Allah butuh faktor-faktor pendukung yang lain yang membuat amal saleh itu sampai kepada Allah, diterima, selamat, sehingga di sana kita kembali kepada Allah kelak nanti kita memperoleh balasan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pengarang kitab tersebut yaitu Al-Faqih Samarkandi, menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor yang dibutuhkan oleh amal untuk membuat amal tersebut selamat. Beliau mengutip kata sebahagian hikmah. Beliau berkata, qala ba'dul hukama, berkata sebahagian ahli hikmah, yahtajul amalu ila arba'ati asya hatta yasliman. Suatu amal membutuhkan kepada 4 faktor pendukung yang lain sehingga membuat amal tersebut selamat. Sebagaimana para jamaah, amal ini sebenarnya kalau kita melihat perumpamaan dari hadis Rasulullah, Rasulullah mengatakan ad-dunya mazra'atul akhir. Dunia adalah tempat bercocok tanam untuk akhir. Maknanya sekarang kita yang sedang hidup ini semua sedang bercocok tanam. Walaupun kita bukan
bekerja sebagai petani, sebenarnya kalau kita lihat hadis Rasulullah itu kita bercocok tanam, bertani. Apa yang kita tanam amal. Baik amal itu khair atau syar. Baik amal yang kita tanam adalah amal kebaikan atau amal keburukan. Maka para jemaah, sebagai mana para petani menanam tanaman, tidak serta-merta tanaman itu ditanam akan menghasilkan buah yang baik, akan menghasilkan panen yang baik, tetapi butuh faktor-faktor pendukung yang lain, yaitu butuh pemilihan lahan yang baik, yang memiliki tanah yang subur, butuh pengairan air yang baik sehingga membuat tanaman tersebut tercukupi airnya, butuh pemupukan yang baik, juga butuh pestisida yang benar, pemberian pestisida yang benar sehingga terhindar tanaman itu daripada hama-hama yang dapat merusak tanaman. Begitu juga amal yang kita lakukan, yang Rasulullah ibaratkan sebagaimana yaitu kita sedang menanam tanaman di dunia ini dalam beramal, juga butuh hal-hal demikian. Nah, menurut sebahagian ahli hikmah yang dikutip oleh Faqih Samarkandi dalam kitabnya tadi yaitu Tanbihul Ghafilin, ada 4 faktor yang dibutuhkan oleh amal supaya dia selamat sampai bisa kita panen kelak di akhir. Faktor tersebut yang pertama para jemaah adalah al-ilmu qabla batini. Yang pertama yang dibutuhkan oleh amal sebelum kita mengerjakannya agar amal tersebut selamat yaitu ilmu, pengetahuan. Kapan pengetahuan harus dimiliki oleh seseorang dalam beramal? Qabla badaihi, sebelum memulai amal. Jangan kita beramal dulu nanti baru menuntut ilmu. Yang kalau kayak bahasa katanya tunduk pada ngeceh malanja walanje awai kubut sudah pikir nyebut yang gak ada pupuk karena cuma sudah perlu ini. Yang benar adalah duluan belajar menuntut ilmu. Belajar apa yang akan kita amalkan, amal apa yang akan kita lakukan. Tidak lama lagi para jemaah kita akan dihadapkan oleh bulan yang sangat mulia yaitu bulan Ramadan. Yang mana di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan sudah tentunya setiap orang muslim ingin fokus di dalam bulan tersebut untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah yang merupakan amal-amal khair, amal-amal baik yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan harus dimulai dengan belajar di saat sekarang. Jangan tunggu datang bulan Ramadan baru belajar, tapi sebelum Ramadan itu datang, belajarlah bagaimana kita beramal yang benar di dalam bulan Ramadan. Apa yang harus kita pelajari, para jemaah? Yang harus kita pelajari bukan hanya bagaimana kita beramal. Kadang-kadang orang hanya belajar bagaimana kita beramal. Bermakna bagaimana kita menanam, kalau kita ibaratkan dengan pertanian. Tapi tidak hanya cukup di situ. Banyak orang yang bisa beramal para jemaah, tapi tidak pandai menjaga, merawat tanaman amalnya sehingga selamat. Banyak yang bisa beramal. Le yang tem semayang, le yang tem puasa, le yang tem sedekah dan berbuat baik-baik. Tapi tidak pandai menjaga salat, puasa, sedekah dan amal-amal yang baiknya itu sehingga selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna selain kita harus belajar bagaimana kita beramal menanam, juga harus kita belajar bagaimana kita merawat, menjaga tanaman tersebut agar kelak di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, benar-benar tanaman yang telah kita tanam di saat dunia ini kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Yang kedua, faktor pendukung yang lain agar amal sampai kepada Allah dan mendapatkan balasan dia kelak di hadapan Allah, yaitu an-niyatu fi mabda'i. Kalau ilmu sebelum memulai, niat harus diletakkan fi mabda'i, pada permulaan amal. Setelah kita berilmu, kita akan melakukan amal. Jangan pernah lupa para jemaah, mulai amal dengan niat. Niat apa?
niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala, niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini penting sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Hanya saja semua amal kata Rasulullah itu akan dibalas sesuai dengan niat, dan setiap orang nanti akan mendapatkan balasan sesuai dengan niat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi, pengarang kitab tersebut, mencatat sebuah hadis pada bab niat. Bab yang pertama yaitu bab niat. Yang hadis itu diriwayatkan sumbernya daripada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada beliau bahwa sebelum Rasulullah diutus oleh Allah untuk membawa ajaran Islam, dulu ada sekelompok orang kata Rasulullah yang datang ingin menghancurkan kota Mekah. Tapi sebelum mereka sampai di kota Mekah, di sebuah lembah, Allah tenggelamkan mereka semua ke dalam tanah. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa semua mereka ditenggelamkan? Padahal ada di antara mereka orang-orang yang tidak bermaksud seperti demikian. Ada di antara mereka orang-orang yang hanya ingin berdagang." Rasulullah SAW menjawab, "Mereka semua ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah, ke dalam bumi, tapi nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka masing-masing." Boleh jadi kita mati dalam keadaan yang sama para jemaah, tapi kita bangkit akan berbeda karena niat kita sangat mempengaruhi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hari ini para jemaah hadir di dalam Masjid Baitul Huda ini dengan sama-sama akan melaksanakan ibadah salat Jumat. Ada sebahagian kita yang hadir di saat duduk di dalam masjid, berhenti dalam masjid, langsung memasang niat nawaitul i'tikaf karena Allah Ta'ala. Aku niat i'tikaf karena Allah Ta'ala. Tapi ada sebahagian kita yang lalai, lupa atau tidak tahu bahwa duduk dalam masjid itu ada ibadahnya yaitu i'tikaf, sehingga mereka tidak niat i'tikaf. Sama-sama kita duduk di sini pada hari Jumat dengan tujuan ingin melaksanakan salat Jumat nanti, tapi berbeda nilai kita di hadapan Allah karena niat kita berbeda dalam kita duduk pada saat sekarang ini. Ini yang kedua yang dibutuhkan oleh niat sehingga sampai kepada Allah selama diterima oleh Allah. An-niyatu fi mabda'ihi, niat pada permulaannya. Yang ketiga yang dibutuhkan oleh amal para jemaah adalah as-sabru fi wasbihi, sabar di pertengahannya, yakni yu'addihi ala sabr, yaitu melaksanakan ibadah itu dengan penuh kesabaran. Bukankah kita mengetahui bahwa sabar itu dibagi oleh para ulama kepada 3 jenis sabar? Yang pertama, sabar daripada bala, cobaan Allah. Yang kedua, sabar daripada menjauhkan maksiat atau yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga adalah sabar dalam ketaatan, maknanya dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran seseorang dalam melakukan ibadah kepada Allah sangat mempengaruhi nilai ibadahnya kelak di saat dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para jemaah, ibadah yang kita laksanakan itu adalah ibadah puasa nanti di bulan Ramadan. Sangat dituntut kita untuk penuh kesabaran. Seseorang yang melaksanakan ibadah puasa dengan tidak sabar, yang mungkin dia hanya menahan lapar, yang mungkin dia hanya menahan haus, tapi tidak mampu menahan lidahnya, tidak mampu menahan telinganya, tidak mampu menahan matanya, dalam arti dia tidak sabar terhadap anggota tubuhnya, maka kemungkinan besar nilai ibadahnya akan hilang. Maka Rasulullah SAW
mengatakan untuk orang-orang itu kam min shaimin laisa lahu illa al-ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi tak dapat apa-apa kecuali yang didapatkan hanya ju', lapar, wal atash dan dahaga haus yang didapatkan. Karena memang hanya dia menahan lapar dan menahan haus di waktu siang hari, tapi dia tidak menahan seluruh anggota tubuhnya daripada hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsunya. Inilah para jemaah, karena itu butuh kesabaran. Jangankan dalam ibadah puasa yang memang ibadah itu adalah merupakan ibadah untuk mengendalikan nafsu yang memang dibutuhkan sangat kesabaran. Dalam ibadah salat saja kita juga dibutuhkan kesabaran. Orang-orang yang salat dengan tanpa kesabaran, maka gerakan salatnya akan terlalu cepat. Bacaan-bacaannya akan terlalu cepat. Sehingga yang pertama dia tidak bisa mentadabburi apa yang sedang dibaca. Yang kedua dia mungkin akan meninggalkan rukun-rukun yang diantaranya adalah tumakninah. Yang kita ketahui para jamaah, kalau tidak ada tumakninah di dalam salat, maka salat itu tidak sah para jamaah. Apakah kita salat hanya begitu saja, tapi kita tidak mengharapkan balasan dari Allah? Kalau mengharapkan balasan dari Allah, salatlah atau beribadahlah dengan penuh kesabaran. Bukan keterawih, kemawa awalnya, berikutnya memberi mawa awal. So yang baga habis kenal jemaah. Hana itu bahwa sembahyang yang awal kadang hana sabar, letak kerusakan yang terjadi awal tapi hana pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi. Yang disebut para jamaah yang dibutuhkan oleh amal agar sampai kepada Allah, mendapatkan balasan dari Allah setelah kita kembali kepadanya, adalah al-ikhlasu ba'da firaihi, yaitu ikhlas setelah kita melakukan amal tersebut. Ini adalah bahagian yang kami sampaikan di pembuka tadi, bahagian daripada bagaimana kita merawat, menjaga nilai ibadah tersebut agar tidak lenyap. Mungkin ini lebih kepada kalau pertandingan pemberian pestisida agar amal ibadah atau tanaman yang kita tanam tidak digerogoti oleh hama-hama. Banyak hama-hama yang bisa menggerogoti amal ibadah kita. Amal ibadah itu bisa lenyap karena digerogoti oleh hama dengki. Rasulullah mengatakan kalau hasadu yaqulul hasanata kama yaqulun nar. Dengki yang ada di dalam hati kita dapat memakan, maknanya melenyapkan nilai ibadah kita, sebagaimana api itu dapat melenyapkan, memakan seluruh ibadah. Sia-sia kita beramal kalau tidak menjaga diri kita daripada sifat dengki terhadap sesama manusia, karena dengki itu akan membuat nilai ibadah kita tidak ada. Bermakna kita tidak pandai memberikan pestisida terhadap nilai terhadap amal ibadah yang telah kita. Dan banyak lagi amal-amal lain. Dan itu semua bisa dijaga para jemaah hanya dengan satu saja pestisida yang disebut dengan al-ikhlas. Inilah yang diperintahkan oleh Allah. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Kalian tidak diperintahkan kata Allah kecuali untuk mengabdi, menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mukhlishina lahu, mengikhlaskan agama kepada Allah. Jadi orang-orang yang datang dari manapun untuk menyembah Allah, untuk melaksanakan ibadah, untuk beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan, padahal tidak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mereka sedang menipu Allah Subhanahu wa taala. Yuqadi'unan nas, kata Allah. Mereka menipu, yuqadi'una Allah, Allah. Mereka menipu Allah, padahal wa huwa qadi'uhum, padahal Allah yang menipu mereka. Jadi kedanya yang mengibadah para jemaah sesuai dengan perintah Allah, bagaimana tayak sembahyang Jumatnya sesuai dengan perintah Allah, tapi tidak katanya persembahkan sembahyangnya kepada Allah, nyo dengar kabul Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu dalam surah Al-Baqarah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman, menunjukkan seolah-olah mereka juga orang beriman karena sama-sama beribadah. Padahal kata Allah, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidak ada yang mereka itu sebenarnya kecuali diri mereka sendiri. Kenapa? Karena di saat mereka kembali kepada Allah kelak di hari akhirat, mereka meminta kepada Allah amal balasan dari amal mereka yang mereka kerjakan, maka Allah akan tipu mereka dengan Allah perintahkan mereka untuk mencari balasannya, mencari pahalanya kepada orang-orang yang mereka beramal karena mereka tertipulah kita di akhirat kelak. Karena tidak ada seorang pun yang bisa memberi balasan, yang bisa memberi pahala kelak di akhirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah kita pada hari yang berbahagia ini para jemaah bisa membuat kita lebih menjaga nilai ibadah kita. Di tengah semangat kita beramal kepada Allah begitu hebat, jangan lupa kita harus juga semangat untuk memelihara, menjaga amal ibadah itu agar selamat sampai pada Allah, sehingga kelak di saat kita kembali kepada Allah, kita mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرنا ومن نصر الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.